Gimana kesan kalian belajar dengan Putri? Asik. Putri itu gak pernah telat masuk, kayak selalu ada tiap pelajaran. Juga cara ngejelasinnya itu benar-benar yang cici banget, detail banget. Itu bikin kita asik gitu, kayak bikin belajar kita pas kita belajar IPA itu, apalagi di bagian fisika itu bikin kita ngerti banget gitu. Putri ini ngejelasinnya pokoknya enak banget sih. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu teh aku tuh bisa, ibu teh geus bebetan ngajarkeun tadi jam ini ya. Kita gak nanya. Contoh ada anak yang murung, kamu mah ngana mulang we di kelas teh. Kita gak nanya kamu kenapa. Ya. Ternyata kita tuh jarang. Termasuk saya, walau itu jarang. Kita tuh penting ke kelas membawa materi, menyampaikan materi, stop, selesai. Beres. Tugas kita selesai. Kita nggak mikirin anak yang di belakang duduk murung,
anak yang ini kamu tuh kunaon teh dek cicing. Ayo we. Usan gesen kan ya. Ada yang main kemana. Kita nggak pernah menanyakan kepada anak tersebut, kamu itu kenapa, ada apa? Pernah kita seperti itu Bapak? Ibu? Ke kelas? Duduk, merenung sebentar. Ketika selesai berdoa, sambil kita mengajar, kita lirik satu persatu murid kita. Apakah wajahnya sedang bahagia? Apakah wajahnya sedang murung? Kayaknya jarang, termasuk saya. Awal-awal saya yang penting ngajar. Ketika kita udah ngajar, kemudian ada murid yang datang telat, kamu dari mana? Langsung kan, tapi kan nada kita kan naik. Betul nggak? Pernah nggak? Kamu dari mana? Nada lembut. Kamu teh di mana? Gitu jam sekian telat. Bu, saya lapar di kantin. Oh ya, iya jam. Kita itu nggak mikirin kebutuhan kita. Contoh, sekarang udah jam berapa? Jam 11. Udah sarapan? Sudah. Kita lapar? Nah, kan sama. Berarti kita juga sebetulnya harus memikirkan terlebih dahulu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya. Nah, ini kutipannya tidak jauh beda dengan yang dari Ibu Nita. Bahwa guru itu adalah petani. Kenapa sih petani ini terus dibawa-bawa? Terus aja. Raja Dewata itu ngebahasnya petani. Antara dua, petani yang tekun sama petani asal mulak. Petani yang asal mulak yang penting punya kebun, tanam, cur udah. Mau tumbuh mau enggak terserah. Contoh ibarat kita mau ke kelas. Ini bawa materi. Ngajar, mau ngerti, mau enggak, mau senang, mau bahagia. Biarin anak-anak orang. Itu ibarat seperti itu. Tapi ketika petani yang bagus di sini, petani yang bagus akan memperhatikan, oh tanah ini ternyata kurang bagus. Gimana nih caranya biar bagus? Oh tanahnya harus dikasih pupuk terlebih dahulu. Bibitnya kita pilih dulu nih. Posisinya, suhunya, semuanya kita, bahan-bahannya kita susun dulu. Bagus apa enggaknya? Kita pun sama ketika kita di kelas. Sebelum kita mulai belajar, jangan langsung ambil spidol, langsung tulis materi, ya hitungan, ya rumus, ya soal. Posisikan dulu anak dalam keadaan Bu tanggal, dan 40 menit, 2 jam, 80 menit, kondisinya habis Bu. Materi gak nyampe. Contoh, ternyata di pembelajaran ini yang paling utama memanusiakan manusia. Intinya adalah kebahagiaan terlebih dahulu. Udah majang terakhir, budak lapar, kelas panas, dikasih fisika, hitungan, encan ulang nadanya tinggi dengan wajah yang mata membelalak. Mau gimana anak bisa? Yang ada tertek. Jadi di sini kita harus menjadi petani yang tekun. Ada ulat. Oh ada ulatnya, kita sebasmi dulu ulatnya. Oh airnya nih kurang, kita posisikan dulu airnya. Jadi kita harus menjadi seorang petani yang sungguh-sungguh. Kita adalah petani. Lahan kita adalah sekolah. Bibit kita adalah murid. Petani adalah kita. Anak itu mau A, mau B, mau C adalah tergantung kita. Ya bukan di sekolah mah sekian jam. Dan gimana atuh udah anak teh banyak, borok nih merhatian sekian. Ya paling tidak atuh seminggu mah hiji. Seminggu iya hiji. Contohnya di kelas saya tahu. Paling tidak kan paling kelas tahu ya Bu ya. Dalam satu kelas namanya A, B, C. Paling kita dekati satu per satu. Ya selanjutnya. Nah di sini. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun, jadi kalau ya,
Menuntut harus digarisbawahi, menuntut. Guru itu menuntut, bukan menghukum, tapi menuntut. Ibarat kita punya anak kecil di rumah, dia belajar jalan, kita tuntut dengan sabar. Ya, ada sabar itu susah ya, gampang ngomongnya mah sabar. Kalimat sederhana sabar. Tapi ketika praknya kita mau udah capek ngajar 4 kelas, pas asup ningali kelas kalata, can barudakna ini kan ya, lulucon Bisma aya. Saya pernah ngalamin bawa kapal sentak pijidak kira ada perasaan dulu ya, jadi belakang gitu kan pakai kertas langsung pijidak kita dup. Udah mau istighfar tapi dah kita teh manusia ya, langsung kan nada langsung aja naik. Nah, jadi pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang itu tadi, kebutuhan masing-masing tanaman dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dalam satu kelas, ibaratlah jangan jauh-jauh di kelas ini aja, pasti kita punya karakter yang berbeda. Ada yang nggak bisa diem, bawel kayak saya, nerewel gitu. Ada yang pendiam, ada anak teh cek kita A, cek kita B, ada nu anak teh nerewel we nemau. Berbeda-beda. Yang di sini. Kemudian selanjutnya. Nah, berdasarkan menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater di Amerika, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Betul? Ibu kesini tujuannya untuk apa? Tujuannya sudah tahu kan tadi? Satu Ada untuk tiga. apa? Ada tiga. Satu tahu tadi? Satu apa? Kedua penghargaan. Yang Ketiga pengembangan diri. Oke. Tujuan kerja satu kerja satu apa? Tujuan kerja satu. Yang paling real apa? Nyari pintar, nyari uang. Betul. Kalau nggak ada uangnya kita mau nggak? Enggak. Karena kita manusia kan ya. Walaupun ikhlas ridho, tapi perut kita kan tetap berbunyi. Kebutuhan dasar itu kan. Lapar, karena kebutuhan Dasar. hidup itu penuh tujuan. Kalau ada yang bilang saya nggak punya tujuan, aneh. Ya, semut aja ketika ada gula di depan, dia ada tujuan. Dia untuk makan, ngambil diisi gula. Apalagi kita, anak pun sama, memiliki tujuan. Tapi tadi itu yang udah dibahas, bahwa mereka itu masih samar-samar, apal, belum tahu tujuan hidup yang paling itu apa. Dia itu melihat kita atau orang tuanya. Entah dominan kan kalau di sekolah udah badut, bla bla bla, gitu kan ya. Kita kan kayak gitu, betul nggak? Jangan jauh-jauh anak kita. Ibunya bawel, pasti anak kita bawel. Kita selalu marah-marah, anak kita pasti jangan mengikuti. Nah, oke. Selanjutnya, ketika kelima kebutuhan dasar yang di sini terpenuhi memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sapanjang kunaon, kamu itu bla 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 bla. Mereka pasti akan menjawab dengan lebih baik lagi dibandingkan kita langsung marah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Kurniasi MPD, guru di SMP Negeri 13 Kota Sukabumi sebagai pengajar matematika dan diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan merefleksi proses pembelajaran yang diampu oleh Ibu Trisnawati Hardianti.
Ibu Trisnawati Heliandini adalah pengajar IPA di SMP Negeri 13. Beliau mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Yang barusan saya saksikan adalah pembelajaran di kelas 7. Pada saat proses pembelajaran, Ibu Tri, kami suka memanggil dengan nama sapaan yaitu Ibu Tri. Ibu Tri ini sudah melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi saat proses pembelajarannya, yaitu di awal pembelajaran siswa mengeksplor materi melalui gadgetnya masing-masing menggunakan teknologi di video yang di sharekan linknya oleh Ibu Tri. Kemudian saat proses juga sudah terlihat bahwa Ibu Tri sudah menggunakan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani, Ingarso Suntulodo, dan Ingmadia Mangunkorso. Terutama saat menemukan konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa, Ibu Tri sudah bisa memberikan pancingan-pancingan pertanyaan sehingga menuntun anak untuk menemukan konsep yang akan ditemukan, konsep yang harus dikuasai oleh siswa itu. Kemudian untuk proses yang lainnya juga sudah bagus, siswa sudah aktif, sudah memberikan pengajaran sesuai kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Ya tadi zamannya serba IT, berarti sudah menggunakan teknologi. Itu saja mungkin refleksi dari proses pembelajaran Putri kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nur Farida dari SMP Negeri 13, mata pelajaran IPA, selaku rekan Ibu Trisnawati Heliandini yang merupakan CGP angkatan ke-6. Dengan ini saya menyatakan bahwa beliau sudah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan di acara MGMP Kota Sukabumi. Kemudian beliau pun sudah menerapkan proses budaya positif di lingkungan kelas maupun di luar kelas. Adapun dapat menjadi referensi saya untuk mengikuti CGP di angkatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.